Halo, apa kabar? Salam jumpa, selamat datang di channel Probo Hindarto. Kali ini saya ngevlog di mobil karena anak saya yang berumur 3 tahun lagi tidur di dalam rumah dan saya nggak bisa ngevlog di rumah karena nanti takut membangunkan anak saya itu. Kali ini saya ingin mengulas soal semen sebagai finishing akhir untuk lantai dan dinding. Semen cukup dikenal sebagai material struktur, acian dan plesteran, maupun fungsi lain yang sifatnya bukan finishing. Nah, akhir-akhir ini banyak juga dipakai sebagai material finishing atau material yang nantinya terlihat oleh mata kita, terutama bagian dinding atau lantai. Bila semen digunakan buat struktur rumah, maka semen dicampur untuk beton bersama pasir, kerikil, dan air. Material beton biasanya dipakai struktur pondasi, sloof, ring balok, balok maupun kolom. Dak beton juga menggunakan material semen ini. Semen juga dipakai buat pengisi antar batat atau batako. Ketebalan untuk plesteran juga pakai semen yang dicampur pasir. Itu adalah beberapa manfaat dari material semen yang digunakan dalam membangun rumah. Selain itu, semen juga bisa dipakai buat material finishing, yaitu pada saat bangunan selesai sebagai material yang tampak paling luar. Dinding bata polos sebenarnya bisa dicat. Cat adalah material utama yang biasa dipilih selain wallpaper, keramik, batu alam, dan sebagainya. Material semen pun juga bisa dibuat sebagai material finishing. Hasilnya tentu tak kalah menarik dari finishing memakai material lainnya. Sebenarnya ini sudah dikenal sejak dulu, karena rumah-rumah lama di desa suka pakai lantai plester dan dinding plester karena keterbatasan biaya. Dinding semen sekarang makin disenangi, soalnya warnanya netral dan sesuai untuk bangunan modern. Semen punya karakter tekstur yang unik, berupa warna abu-abu alami. Banyak merek semen punya warna berbeda, misalnya Portland Gresik warnanya lebih gelap daripada semen Holcim bila dipakai sebagai finishing. Warna semen bisa berpadu enak dengan elemen lainnya pada bangunan, misalnya coklat kusen atau furniture. Warna abu-abunya dikenal netral dan cocok sama semua warna lainnya. Ini adalah salah satu material yang mudah dipadu-padankan dengan elemen lainnya. Keuntungan lain adalah proses pengerjaan yang lebih singkat karena bisa dikerjakan saat konstruksi, misalnya saat pembuatan dak beton. Bila memang nantinya akan diekspos, maka hanya perlu menggunakan bekisting yang licin, seperti misalnya fiberglass. Hasilnya pun tampak elok di mata karena rata dan warnanya konsisten. Memang pasti untuk warna semen asli tidak sama satu bagian lainnya. Tapi teknik tertentu bisa menghasilkan tekstur yang sangat menarik. Ini bisa diibaratkan batu alam dengan teksturnya yang macam-macam. Semen bisa diaplikasikan sebagai material finishing untuk lantai, dinding, maupun langit-langit dalam bentuk cor dak beton. Aplikasinya tidak bisa berdiri sendiri, tapi dicampur dengan pasir dan air, terutama untuk permukaan yang menanggung beban, seperti penggunaan pada lantai. Maka material semen perlu diperhatikan agar kuat dan keras. Normalnya, komposisi campuran semen dan air buat acian adalah 1:2. Uniknya, tampilan akhir untuk material semen sebagai finishing bisa diatur efek halus kasarnya. Lantai polos yang halus memberi kesan yang dingin dan nyaman di kaki. Tampilan yang kasar misalnya untuk lantai carport atau teras. Proses pengerjaannya akhir berpengaruh ke bagaimana tampilan akhir dari material semen buat finishing itu. Di samping itu banyak orang yang bereksperimen dengan menempelkan daun atau motif lain pada semen, sehingga saat keras bisa terlihat teksturnya. Dinding semen biasanya terlihat alami, sehingga sesuai untuk konsep rumah modern tropis.
yang lebih mengedepankan permukaan tekstur yang menarik. Material semen bisa diolah, bisa dibentuk, misalnya jadi bentuk kotak-kotak atau efek susunan. Bahkan efek garis-garis juga bisa dibuat. Ini juga dipengaruhi oleh pengerjaan. Sebaiknya memakai tukang yang pengalaman supaya hasilnya tidak asal-asalan, terutama bila pakai finishing semen untuk lantai, dinding, dan plafon. Permukaannya harus rata, dengan teknik diukur dan menggunakan peralatan yang tepat. Tukang biasanya pakai alat untuk meratakan, misalnya dengan semacam bilah aluminium. Kalau dak beton dibuat expose, sebaiknya memakai casing khusus, misalnya multiplex tebal atau fiberglass, supaya teksturnya rata dan rapi. Dinding fasad yang memakai finishing semen pasti nggak kalah bagusnya dengan dicat atau ditutup material batu alam. Yang pasti, semen sangat banyak tersedia di sekitar kita dan menunggu buat proses kreatif Anda. Bagaimana? Semoga ulasan itu bisa membantu Anda dalam memutuskan kira-kira suka atau tidak finishing semen untuk lantai dan dinding Anda. Senang sekali bahwa subscriber untuk channel ini sudah bertambah sampai 20.000 lebih. Saya berterima kasih atas semua subscriber. Semoga channel ini makin bermanfaat ke depannya. Silakan berikan saran atau komentar Anda di kolom komentar di bawah. Saya tunggu. Terima kasih.